Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Tatang Suhendar. Salam sehat, bahagia selalu, bahagiakan dirimu, bahagia tanpa batas. Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kebugaran jasmani. Apa itu kebugaran jasmani? Untuk apa? Dan bagaimana? Mari kita bahas satu persatu. Sebelum dilanjutkan, silakan subscribe dulu. Jika tanda subscribe masih merah, silakan kalian klik sampai hurufnya berwarna hitam. Baik, kita awali dari pengertian kebugaran jasmani. Konsep latihan dan pengukuran kebugaran jasmani terkait keterampilan gerak. Kebugaran jasmani adalah kemampuan seorang dalam melakukan aktivitas keseharian tanpa mengalami kelelahan yang berarti, serta masih mempunyai cadangan tenaga untuk melakukan aktivitas yang lainnya. Itu adalah pengertian dari kebugaran jasmani. Komponen kebugaran jasmani ditentukan oleh 4 hal. Yang pertama, daya tahan jantung, paru-paru, dan peredaran darah. Yang kedua, komposisi tubuh. Yang ketiga, kekuatan dan daya tahan otot. Kemudian yang keempat, kelenturan sendi dan otot. Jadi itu 4 komponen yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan aktivitas jasmani agar kebugaran jasmani tercapai. Yang pertama adalah persiapan. Persiapan 2 jam sebelum latihan kita harus sudah makan terlebih dahulu. Kemudian tidur yang cukup. Kemudian menggunakan pakaian olahraga yang menyerap keringat, serta leluasa dalam bergerak. Dan untuk perempuan khususnya, pakaian olahraga itu harus menutupi aurat. Setelah persiapan, dilanjutkan dengan pelaksanaannya. Nah, apa saja yang harus diperhatikan dalam melaksanakan aktivitas jasmani? Yang pertama adalah pemanasan. Pemanasan dilakukan di titik awal latihan. Yang kedua, latihan dilakukan dengan prinsip fit yang meliputi frekuensi, intensitas, tempo, dan tipe. Jadi, pelaksanaannya itu tadi, yang pertama harus didahului dengan pemanasan untuk menaikkan suhu tubuh. Yang kedua, latihan dilakukan dengan prinsip fit, frekuensi, intensitas, tempo, dan tipe-tipe latihan. Nah, apa yang dimaksud dengan frekuensi latihan? Frekuensi latihan harus dilaksanakan paling sedikit 3 kali dalam seminggu. Untuk apa? Untuk memperbaiki atau mempertahankan kebugaran jasmani, dan sebanyak-banyaknya 5 kali dalam 1 minggu. Nah, misalnya hari Senin, Selasa, Rabu, dan Sabtu. Ya, tuh. Jadi frekuensi latihan itu minimal 3 kali dan maksimalnya 5 kali dalam seminggu. Berikutnya, intensitas latihan. Intensitas latihan menunjukkan seberapa banyak latihan yang harus kita lakukan. Misalkan latihan kelenturan dapat dilakukan sebanyak 20 kali hitungan selama 2 kali balikan. Contoh lainnya adalah seberapa banyak latihan push up yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kekuatan otot dan kekuatan lengan. Selanjutnya ada tipe latihan. Tipe latihan adalah jenis latihan yang berkaitan dengan macam-macam latihan yang dapat digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Misalnya, kalian ingin meningkatkan kekuatan otot perut, maka jenis latihan yang sesuai adalah latihan sit up. Ya, jangan kebalikannya. Ingin menguatkan otot perut, malah
latihannya push up. Akhirnya tujuannya tidak tercapai. Nah, setelah melakukan persiapan, kemudian setelah melakukan pelaksanaan, akhiri kegiatan atau aktivitas jasmani itu dengan pendinginan atau penutup latihan. Ya, pendinginan, melakukan latihan ringan, tujuannya untuk relaksasi dan mengembalikan otot-otot ke kondisi semula. Diimbangi dengan pola hidup yang sehat, serta asupan gizi yang seimbang, pola aktivitas dan istirahat yang teratur, serta lingkungan yang sehat. Berikutnya, ada bentuk-bentuk latihan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Yang pertama, latihan koordinasi. Latihan koordinasi itu misalkan gerakan sendi, pinggul, pinggang, dan lutut. Nah, gambar di bawah ini menunjukkan latihan untuk meningkatkan kondisi atau komponen kebugaran koordinasi. Ya, nah, dilakukan bentuk latihannya adalah squat thrust. Jadi berdiri, jongkok, kemudian kedua kaki tendang ke belakang, kembali ke jongkok, dan diakhiri dengan sikap berdiri seperti sikap semula. Itu bentuk-bentuk latihan untuk meningkatkan koordinasi gerak. Kemudian untuk meningkatkan koordinasi mata dan tangan, nah, dilakukan dengan cara melambungkan dan menangkap bola seperti gambar di bawah ini. Ya, misalkan tangan kanan melambungkan bola, tangan kiri menangkapnya. Kemudian tangan kiri melambungkan bola, tangan kanan menangkapnya. Lakukan berulang-ulang terus hingga tercipta koordinasi antara tangan kiri, tangan kanan, dan kedua mata itu seiring dan seirama. Kemudian yang ketiga, ada masih bentuk latihan koordinasi, yaitu melempar dan menangkap bola ke dinding atau ke tembok. Kalau tadi melambungkannya ke atas, kalau sekarang bolanya dilempar ke dinding atau ke tembok. Ya, tangan kanan melempar bola, tangan kiri menangkap. Begitu juga kebalikannya, tangan kiri melempar, tangan kanan menangkap. Lakukan berulang-ulang sampai tercipta koordinasi gerakan yang bagus. Berikutnya ada latihan daya ledak otot atau explosive power. Daya ledak ini misalkan contoh-contoh latihannya vertikal jump, melompat atau meloncat ke atas. Melompat-lompat ke atas itu vertikal jump. Kemudian melompat ke depan, ya, disebut front jump. Kemudian ada lagi melompat ke samping, side jump. Nah, ketiga latihan itu berguna untuk meningkatkan daya ledak otot. Ya, jadi kesimpulannya, daya ledak otot itu bisa dilatih dengan gerakan-gerakan seperti tadi: vertical jump, front jump, kemudian side jump. Nah, kesimpulannya, apa yang tadi dijelaskan, yang pertama bahwa kebugaran jasmani itu adalah suatu kondisi tubuh yang sanggup melakukan aktivitas dalam waktu yang relatif lama tanpa mengalami kelelahan yang berarti, serta segera pulih setelah melakukan olahraga ke kondisi tubuh yang semula. Komponen-komponen kebugaran jasmani itu terdiri dari 4 tadi, ya, yang Bapak kemukakan. Adalah daya tahan jantung, paru-paru, dan peredaran darah. Kemudian komposisi tubuh, kemudian kekuatan otot dan daya tahan otot, ya, kemudian kelenturan sendi dan kelenturan otot. Itu komponen-komponen kebugaran jasmani. Kemudian apa yang harus dilakukan ketika kita melakukan aktivitas jasmani? Yang pertama harus ada persiapan dulu. Persiapannya tadi, yang pertama apa? Tidur harus cukup. Kemudian 2 jam sebelum melakukan aktivitas itu harus sudah makan. Latihannya menggunakan pakaian olahraga yang
sanggup menyerap keringat dan leluasa dalam bergerak. Awali kegiatan aktivitas fisik itu dengan pemanasan atau warming up. Tujuannya apa? Untuk menaikkan suhu tubuh. Biar ketika melakukan olahraga itu suhu tubuhnya sudah naik dan badannya sudah siap. Ya. Kemudian latihannya harus berprinsip pada fit. Ya, frekuensi latihan, intensitas latihan, tempo latihan, dan tipe-tipe latihan. Demikian pertemuan kita ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika video ini bermanfaat, silakan kalian subscribe di bawah ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.